Yang kedua, bagaimana mengembalikan tekad baja mereka. Nah, yang ini itu perlu latihan, perlu ujian. Itulah yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya. Falamma fasala Talut bil junudi, dan tatkala akhirnya Talut sebagai raja memimpin pasukan itu menuju pertempuran. Qala, Talut berkata, "Innallaha mubtaliikum binaharin." Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Menurut riwayat, sungai ini ada di antara Jordan dan Palestina. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang meminum dari sungai itu, maka dia tidak termasuk pasukanku. Jadi kita akan lewat sungai tapi tidak boleh minum. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan barang siapa yang tidak meminum dari sungai itu, maka dia adalah pasukanku yang sebenarnya. Illa man ightarafa ghurfatan biyadih, kecuali yang hanya mengambil seciduk dua ciduk dari genggaman tangannya. Tapi apa yang terjadi? Fasyaribu minhu illa qalilan minhu. Mereka semuanya minum dari sungai itu kecuali hanya sedikit. Coba perhatikan, ada riwayat dari As-Siddi yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa jumlah pasukan yang dipimpin oleh Talut itu adalah sebesar 80.000 orang. Dari 80.000 orang itu, 76.000 itu minum semuanya dari sungai. Yang tersisa hanya 4.000. 4.000 inilah yang akhirnya pergi berperang. Dan karena itu orang-orang yang minum itu nanti akan mengatakan begini. Falamma jawazahu huwa alladzina amanu ma'ahu. Tatkala akhirnya mereka melewati sungai itu bersama orang-orang yang beriman, qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Mereka berkata, kita tidak mampu melawan Jalut dan tentara-tentaranya. Coba perhatikan, itu adalah situasi mentalnya. Jadi orang-orang yang minum ini tidak kuat bertarung. Sekarang pertanyaannya, apa makna dari ujian tentang minum air dari sungai ini? Itu adalah cara untuk menguji tekad. Caranya adalah sekuat apa daya tahan mereka memikul beban fisik dalam pertarungan dengan logistik yang seminimal mungkin. Bisakah mereka membuat suatu capaian dalam pertempuran dengan kondisi keterbatasan pada logistik, keterbatasan pada makanan, keterbatasan pada semuanya? Dan dengan begitu mereka hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada tekad mereka sendiri. Itu yang sebenarnya ingin diuji. Jadi daya tahan yang ingin diuji di sini adalah daya tahan atas ketidakseimbangan antara sumber daya, antara logistik dengan medan tempur yang sangat besar dan lawan yang sangat dikdaya. Dan karena itu diuji pertama dulu dengan air. Begitu mereka kekenyangan karena minum air itu, secara fisik dia pasti nggak akan kuat untuk bertempur. Oleh karena itu, sekarang kita lihat, qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berkatalah orang-orang yang percaya bahwa mereka akan bertemu dengan Allah itu. Maksudnya ini masalah iman yang akhirnya melanjutkan perlawanan melawan tentara Jalut. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan yang kecil mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir juga menukil satu riwayat dari Imam Bukhari dari Al-Bara bin Azib yang mengatakan bahwa para sahabat suatu waktu duduk berbincang tentang berapa jumlah pasukan Talut yang akhirnya benar-benar ikut bertempur melawan Jalut. Dan mereka mengatakan jumlahnya sama dengan jumlah pasukan Rasulullah SAW pada perang Badar, yaitu sekitar 313 orang. Tapi pasukan yang kecil ini akhirnya bisa mengalahkan pasukan yang besar. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengunci wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan momen paling menentukan dari kemenangan itu, walamma barazu li Jalut wa junudihi, dan tatkala mereka muncul berhadapan dengan Jalut dan tentara-tentaranya, qalu rabbana afrigh alaina sabra. Mereka berkata, ya Allah, berikanlah kami kesabaran yang penuh. Afrigh alaina sabra itu penuhi hati kami dengan kesabaran, wasabbit aqdamana, dan teguhkan kaki-kaki kami. Artinya ketegaran, keteguhan itu adalah buah dari kesabaran. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan berilah kami pertolongan menghadapi orang-orang yang kafir. Jadi kemenangan itu adalah buah dari ketegaran itu.
Dan ketegaran itu adalah efek dari kesabaran. Fahazamuhum biiznillah, lalu mereka mengalahkan Jalut dan tentara-tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala Dawudu Jalut, dan Daud berhasil membunuh Jalut. Wa atahullahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Lalu Allah memberikan kepada Daud kerajaan dan kebijaksanaan dan mengajarkannya ilmu-ilmu apa saja yang dia kehendaki. Jadi coba perhatikan, akhirnya hanya dengan pasukan kecil itulah Talut sebagai raja dan Daud yang akhirnya berhasil mengeksekusi atau membunuh Jalut yang ada di dalam pasukan itu, berhasil memenangkan pertempuran yang sangat besar itu. Dan hanya dengan kemenangan itu akhirnya Nabi Daud muncul sebagai pemimpin baru di kalangan Bani Israel. Karena setelah kemenangan itu, Talut menjanjikan untuk menikahkan Daud dengan putrinya, dan setelah itu kerajaan akhirnya beralih kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi mengubah situasi mental umat yang sudah terlalu lama kalah, terjajah, terintimidasi, menjadi umat pemenang, itu membutuhkan usaha yang luar biasa besarnya. Dan itulah tugas kepemimpinan yang sesungguhnya di tengah krisis. Pertama, mengembalikan kepercayaan diri pada pasukannya, pada umatnya, bahwa mereka mampu untuk bangkit, mampu melawan. Dan yang kedua, membangun tekad baja pada mereka, karena hanya dengan itu mereka bisa memenangkan pertempuran. Dan tekad baja di sini itu yang akan memberikan mereka daya tahan. Dan karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sabar sebagai kata kunci dari kemenangannya. Tapi perhatikan juga bahwa Nabi Daud hanya bisa kemudian menjadi raja setelah memenangkan pertarungan besar melawan Jalut. Itulah pemimpin yang otentik.